Dan saat ini sudah hadir bersama saya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Waikabubak, Bapak Yusuf Gunawan, yang akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menjawab harapan besar dari pemerintah Jokowi saat ini, yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Dan saat ini Bapak Yusuf akan sedikit memberikan penjelasan bagaimana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, inovasi-inovasi yang sudah dilakukan untuk menuju wilayah bebas korupsi di Lapas Waikabubak. Selamat Bapak Yusuf. Selamat siang Pak. Halo. Bapak mungkin sedikit memberikan tanggapan terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menuju zona integritas, khususnya kita di lapas terbuka di Waikabubak. Ya baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B Waikabubak saat ini sedang mengikuti kontestasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yang diselenggarakan oleh Kementerian Menpan dan RB. Hal ini tentunya untuk mendukung bagaimana proses reformasi birokrasi di pemerintahan baik pusat sampai ke daerah untuk lebih semakin baik lagi, yang tentunya nantinya pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Jadi masyarakat nanti yang akan merasakan bagaimana kualitas pelayanan publik ini bisa menjadi semakin baik dan bebas dari korupsi. Mungkin itu Bapak. Ada 6 komponen pengungkit untuk membangun zona integritas. Yang pertama adalah manajemen perubahan itu sendiri. Kita bagaimana memulai merubah mindset kita dari yang dilayani, pengennya dilayani semua, menjadi melayani. Nah, itu yang paling penting. Peningkatan disiplin, peningkatan kemampuan, dan yang paling penting adalah koordinasi, kolaborasi dengan stakeholder maupun masyarakat yang sama-sama membantu mendukung terciptanya zona integritas itu sendiri. Yang kedua, penataan tata laksana, Pak. Penataan tata laksana ada regulasi, mereview kembali regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang memang terlalu panjang birokrasinya. Kita pangkas sehingga masyarakat dengan mudah bisa mengakses pelayanan publik yang bisa kita berikan. Ketiganya juga peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Jadi di samping kita memberikan motivasi dan sebagainya, mereka harus kita berikan juga semacam pendidikan, diklat-diklat, sosialisasi bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, bagaimana meningkatkan kemampuan SDM-nya itu sendiri. Nah, ini penting. Begitu juga dengan sistem mutasi, reward and punishment bagi petugas pegawai yang mempunyai prestasi, dan juga hukuman ya bagi petugas yang lalai atau mengabaikan perintah dinas. Mungkin yang keempatnya, penguatan akuntabilitas kinerja. Ini tentunya lebih pada bagaimana kinerja kita dapat kita pertanggungjawabkan pada masyarakat dan pimpinan kita, dan masyarakat bisa mengakses dengan mudah program kerja, anggaran kita yang anggaran yang sudah ditetapkan dengan program kerja dan hasil dari capaian-capaian kinerja kita. Kayak gitu. Masyarakat dimudahkan untuk mengakses itu, untuk sama-sama memberikan pengawasan dan pertanggungjawaban publik. Kelima juga peningkatan kualitas pengawasan. Ini lebih pada bagaimana pimpinan ataupun pimpinan kita di tingkat kanwil atau pusat juga ikut mengawasi program kerja yang kita laksanakan. Apakah sudah sesuai dengan aturan, tidak terjadi penyimpangan, atau bahkan pelayanan publik juga tidak diselewengkan dengan terjadinya kolusi atau nepotisme. Dan terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Mungkin di sini lebih kepada apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, manfaat apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Kita bagaimana masyarakat, apalagi dalam era pandemi ini, mereka masih bisa tetap berkomunikasi dengan warga binaan khususnya di lapas. Bagaimana mereka bisa mengakses hubungan dan sebagainya, bisa mengirim makanan karena memang
tahun lalu, 2 tahun ini tidak mereka langsung berketemu. Nah itu. Yang keduanya juga bagaimana kita bisa meningkatkan program-program pembinaan khususnya yang berbasis UMKM mungkin tadi kita berikan mereka keterampilan kemandirian, ada pengelasan, bengkel, motor, pertanian, peternakan ayam dan sebagainya. Kita terus latih selama setiap tahun mungkin ada 4-5 program yang kita berikan mereka sehingga mereka mempunyai keterampilan dan bekal untuk saatnya nanti bisa berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat. Ya, memang untuk peningkatan kualitas layanan SDM ini saat ini kita memang lebih kepada pemberian diklat secara online, Pak. Jadi karena memang pandemi kita melalui diklat secara online, e-learning dan sebagainya. Namun demikian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama, in-house training atau peningkatan mental, fisik dan disiplin pegawai. Ya, kita berkolaborasi karena bagaimanapun juga kita petugas tentunya punya kekurangan-kekurangan kalau kita laksanakan sendiri. Ya, kita bisa kerjasama dengan Kandepak Sumba Tengah, juga dengan gereja-gereja sekitar Katikutana yang mempunyai waktu untuk memberikan siraman-siraman rohani. Khususnya di sini mayoritas agama Kristen, ya dari gereja-gereja itu yang suka memberikan pelayanan ataupun ibadah-ibadah kebaktian. Ya, yang kita lakukan sekarang yang sedang berjalan adalah tambal ban, reparasi motor yang kecil-kecil, ada pengelasan juga, ada tukang cukur, ya. Ada pertanian hortikultura bermacam-macam tanaman di situ. Ada peternakan ayam, semua sudah mereka di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, mereka secara tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Ini yang penting, secara psikologis mereka adalah dicap sebagai seorang penjahat. Tapi dengan kita berbaurkan mereka dengan masyarakat, kita asimilasikan masyarakat, lama sedikit demi sedikit stigma yang melekat pada mereka, baik dari dalam diri sendiri maupun dari masyarakat, sedikit demi sedikit akan terkikis dengan mereka apa yang telah mereka laksanakan begitu. Pak Yusuf, saat ini upaya-upaya yang sudah dilakukan sudah sangat maksimal menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah ini perjuangannya sudah sampai di mana dan status kita di WK Bubak di tingkat nasional seperti apa Pak Yusuf? Awal Mei kita telah dilakukan desevaluasi dari TPI Pusat, Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dan kita dinyatakan untuk maju ke tingkat nasional yang akan nanti dilaksanakan pada bulan September oleh Kementerian Menpan RB. Itu capaian yang telah kita laksanakan, namun demikian tentunya kita harus berbenah, bukan berarti tidak ada kekurangan atau permasalahan. Permasalahan cukup banyak sekali, namun bagaimana kita meminimalisir permasalahan itu supaya capaian-capaian yang kita laksanakan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini itu Pak. Iya. Yang terakhir Pak. Yang terakhir Pak Yusuf, apa harapan Pak Yusuf terhadap seluruh masyarakat di Pulau Sumba maupun WK Bubak atau Sumba Barat pada khususnya untuk terus memberikan dukungan terhadap pelayanan publik yang saat ini terus dibenahi oleh Lapas Kelas 2B WK Bubak? Ya, prinsipnya adalah narapidana itu adalah bagian dari masyarakat dan mereka telah hilap melakukan sebuah kejahatan yang melanggar pidana. Namun tugas kami adalah sekecil apapun peluang itu untuk memperbaiki diri adalah wajib bagi kami untuk melakukannya, memperbaiki sikap, memperbaiki mental, memberikan keterampilan dan sebagainya. Namun demikian kami tidak bisa bekerja sendiri. Apa yang kita sudah berikan tanpa dukungan dari masyarakat luas, maka itu akan menjadi sia-sia. Kesuksesan sebuah program adalah
ada 3 elemen. Petugas atau dalam hal ini negara, warga binaan itu sendiri, dan masyarakat. Kalau ketiga komponen itu bisa bersatu padu mendukung, maka hasilnya akan baik. Demikian, Pak. Baik pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan berbagai hal, terutama 6 program besar yang saat ini sudah dilakukan dan inovasi terus dilakukan dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada publik, terutama memberikan pembinaan mental maupun rohani sikap kepada para warga binaannya. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Altani. Terima kasih.